Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Alindaresya di sini akan menyampaikan tentang bab 2 sistem informasi untuk keunggulan informatif. Yang pertama ada model sistem perusahaan. Model sistem umum perusahaan, model ini menampilkan arsitektur bagi seluruh jenis organisasi dalam bentuk sebuah sistem. Di dalam lingkungan perusahaan ini ada sumber daya fisik dan sumber daya virtual. Dalam sumber daya fisik ini yang berada di bawah dan sumber daya virtual yaitu yang ada di atas. Sumber daya fisik meliputi bahan baku, pegawai. Dan sumber daya virtual ini meliputi tentang data dan informasi. Selanjutnya ada mekanisme pengendalian perusahaan. Dalam mekanisme pengendalian perusahaan ada 3 unsur. Yang pertama, standar kinerja yang harus dipenuhi oleh perusahaan jika ia ingin mencapai tujuannya secara keseluruhan. Yang kedua, manajemen perusahaan. Yang ketiga, suatu pemproses informasi yang mengubah data menjadi informasi. Apabila ketiga unsur ini terpenuhi, maka perusahaan dapat mengendalikan perusahaannya. Kemudian lingkaran umpan balik. Lingkaran umpan balik atau feedback loop terdiri atas sumber daya virtual. Data dikumpulkan dari perusahaan dan dari lingkungan, lalu dimasukkan ke dalam pemproses informasi yang mengubahnya menjadi informasi. Informasi ini kemudian diberikan kepada para manajer yang melakukan pengambilan keputusan dan akan mempengaruhi perubahan-perubahan yang dibutuhkan pada sistem fisik. Jadi, sumber daya virtual ini akan mempengaruhi keputusan manajer, kemudian akan mempengaruhi sistem fisik. Jadi, peran utamanya yaitu sumber daya virtual. Selanjutnya, ada model 8 unsur lingkungannya. Model 8 unsur lingkungan. Yang pertama ada pemerintah. Pemerintah ini berada di kawasan lokal, kabupaten, provinsi maupun nasional. Nah, pemerintah ini bertugas untuk membuat perundang-undangan dan membuat peraturan. Yang kedua ada komunitas global. Komunitas global ini yaitu letak geografis dalam perusahaan menjalankan kegiatannya. Yang ketiga ada pelanggan. Pelanggan ini seseorang atau sekelompok orang yang membeli produk dan jasanya secara terus-menerus atau sering terjadi. Pesaing ini pesaing dalam perusahaan gitu ya. Orang yang mempunyai produk atau jasa yang sama dengan perusahaan yang kita miliki. Terus pemegang saham atau pemilik. Ini seseorang yang menginvestasikan uangnya ke perusahaan. Ini adalah pemilik perusahaan yang sebenarnya. Serikat pekerja adalah sekumpulan orang yang berketerampilan maupun tidak berketerampilan dalam suatu perusahaan. Pemasok ini pemasok bahan baku, mesin yang digunakan untuk menghasilkan produk dan jasanya. Komunitas keuangan ini meliputi institusi-institusi bank dan institusi yang meminjamkan uangnya ke perusahaan. Yang ketiga ada keunggulan kompetitif. Seiring dengan perusahaan memenuhi kebutuhan produk dan jasa para pelanggannya, perusahaan tersebut akan berusaha untuk mendapatkan keunggulan di atas para pesaingnya. Mereka dapat mencapai keunggulan ini dengan memberikan produk dan jasa pada harga yang lebih rendah, memberikan kebutuhan-kebutuhan khusus dari segmen-segmen pasar tertentu. Perusahaan juga akan dapat mencapai keunggulan kompetitif melalui penggunaan sumber daya virtualnya. Di dalam bidang sistem informasi, keunggulan kompetitif mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan di dalam pasar. Para manajer perusahaan menggunakan sumber daya virtual sekaligus juga fisik dalam memenuhi tujuan-tujuan strategis perusahaan. Nah, keunggulan kompetitif ini dapat dicapai dengan 2 cara. Yang pertama, perusahaan memberikan harga khusus atau memberikan potongan harga kepada para konsumennya. Yang kedua dengan cara sistem sumber daya virtualnya, yaitu dengan memberikan informasi yang lengkap mengenai perusahaan atau mengenai produk dan jasa yang dihasilkannya. Rantai nilai Porter. Porter yakin bahwa sebuah perusahaan meraih keunggulan kompetitif dengan menciptakan suatu rantai nilai. Nah,
Rantai nilai ini bertujuan untuk mencapai margin. Nah, margin adalah nilai dari produk dan jasa perusahaan setelah dikurangi harga pokoknya, seperti yang diterima oleh pelanggan perusahaan. Aktivitas nilai terdiri dari dua jenis, yaitu utama dan pendukung. Nah, ini merupakan gambar rantai nilai ya. Yang di atas ini namanya aktivitas pendukung, yang di bawah ini namanya aktivitas utama. Di dalam aktivitas pendukung terdapat infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan perolehan. Yang aktivitas utama berisi tentang logistik utama, operasi, logistik keluar, pemasaran dan penjualan, pelayanan. Aktivitas pendukung dan aktivitas utama ini sama-sama mencapai, yaitu yang ingin dicapainya yaitu margin. Margin adalah yang sudah saya jelaskan tadi. Terus yang keempat ada dimensi keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif dapat direalisasikan dalam hal mendapatkan keunggulan strategis, taktis maupun operasional. Yang pertama, ada keunggulan strategis, adalah keunggulan yang dimiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Sistem informasi dapat digunakan untuk menciptakan keunggulan strategis. Sebagai contoh, sebuah perusahaan dapat memutuskan untuk mengubah seluruh datanya menjadi basis data dengan alat penghubung standar, atau seperti alat penghubung browser web, guna kemungkinan berbagi dengan sekutu-sekutu bisnis dan pelanggannya. Yang kedua ada keunggulan taktis. Sebuah perusahaan mendapatkan keunggulan taktis ketika perusahaan tersebut dapat mengimplementasikan strategi dengan cara yang lebih baik daripada pesaingnya. Contohnya, layanan pelanggan dapat ditingkatkan dengan menawarkan kepada pelanggan akses langsung ke informasi. Semua perusahaan ingin memuaskan pelanggan karena kepuasan pelanggan akan menghasilkan pengulangan pembelian. Yang ketiga ada keunggulan operasional. Keunggulan operasional adalah keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Disinilah sistem informasi akan berinteraksi langsung dengan proses. Terima kasih. Nah, ini nanti PPT-nya akan saya share dengan link Google Drive yang di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.